Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini kayaknya untuk tayang di tanggal 21 April 2022. Nggak tahu udah lebaran atau belum ya. Mudah-mudahan sih udah lebaran. Pokoknya semangat untuk kita semua, siapapun kalian dalam kondisi apapun tetap harus semangat terus ya. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah ndang selesai, yang punya utang juga ndang lunas. Amin ya Allah. Jangan lupa selalu semangat ya. Saya ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa di-subscribe langsung. Hidupkan tombol loncengnya juga. Jangan lupa untuk teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini juga, mau secara live atau tidak live, dibantu like-nya dulu, boleh. Kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek, tolong jangan di-skip, kalau yang panjang boleh di-skip ya. Nah, teman-teman yang mau ikut membantu berjalannya channel ini, kemudian ngasih saweran atau mau nge-gift, caranya juga gampang. Ada tombol terima kasih di bawah video ya. Nggak ada Mas Tulus, tinggal digeser aja. Di sini ada tombol terima kasihnya, oke? Terima kasih banyak untuk semuanya tanpa terkecuali yang sudah selalu menunggu video-video terbaru dari Mas Tulus. Sudah nungguin, udah lama banget ngebahas video terkait dengan yang ini ya. Teman-teman banyak banget yang minta untuk dibahas terkait dengan soal Ibu Dayak ya, Ibu Ida Dayak yang lumayan viral dengan minyak bintangnya. Kira-kira dari segi pandang Mas Tulus ini fenomena apa? Lalu gimana sih pandangan Mas Tulus terkait dengan Ibu Ida Dayak? Nah, nanti kita akan bahas itu. Tetapi sebelumnya Mas Tulus masih ingatkan lagi buat teman-teman semua untuk terus membantu kegiatan baik kita. Teman-teman, sampai hari ini nih syutingnya tanggal 20 ya. Sorry, di tanggal 20 ini Mas Tulus masih ngecek rekening donasi sudah di 2,6 teman-teman. Jadi masih dibutuhkan 3 jutaan sekian. Nah, teman-teman yang masih pengen membantu, caranya gampang, klik kolom deskripsi, transfernya minimal Rp12.000 buat satu nasi box, maksimalnya unlimited. Semoga Allah cukupkan biar apa? Biar di kegiatan biar mudah-mudahan Allah cukupkan biar kegiatan untuk bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan, khususnya di bulan April, semoga Allah kabul dicukupkan kemudian bisa terrealisasi. Amin. Caranya kalau mau bantu klik kolom deskripsi ya teman-teman ya. 12.000 saja satu nasi box, maksimalnya unlimited. Mau 12.000 ya boleh. Yang penting kelipatannya 12.000. Kalau mau 10 ya 120 kayak gitu-gitu nggih. Matur sembah nuwun, pokoknya bertukar berkah melimpah untuk jenengan yang sudah bantu sedekah, terima kasih. Sudah nyawer, terima kasih. Sudah bagi THR Mas Tulus, nggih, terima kasih nggih. Berkah terus, semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya, amin. Ya Allah, matur sembah nuwun, saya minta maaf kalau misalnya
Beberapa postingan saya itu terlalu melankolis di beberapa mendekati Hari Idul Fitri ya teman-teman. Karena kalau teman-teman bilang, "Mas Tulus posisinya baikkah sebelum lebaran Mas Tulus apakah baik posisinya?" Saya bilang tidak baik, ya memang tidak baik. Kalau saya bilang baik, ya kondisi saya tidak baik. Jadi gimana ya, Rek? Alhamdulillah ya dengan segala posisinya. Makanya saya melankoli sekali ketika membahas ini. Untuk apa? Tujuannya sebetulnya bukan ngemis minta THR, minta sama jenengan tidak. Tapi buat menyemangati teman-teman di luar sana yang mungkin saja masih belum dikasih kecukupan ya. Alhamdulillah kadang-kadang ya ada DM, "Mas Tulus oleh njaluk nomor rekeningnya enggak, Mas? Aku pengen bagi nggo tuku kue." Ya alhamdulillah ya. Berkah, terima kasih. Kalau dapat alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Nah, teman-teman yang sekarang belum cukup harus semangat. Dicukupkan, alhamdulillah. Pokoknya kudu selalu semangat, nggih. Berkah terus buat teman-teman. Maaf sebelumnya buat teman-teman yang pesan minyak bidara, pengiriman sudah Mas Tulus close sejak tanggal 14 karena sudah tidak ada barang, sudah tidak ada pengiriman lagi. Teman-teman yang mau pesan lagi nanti H+7 bisa langsung DM Mas Tulus ya. Atau kalau memang sudah ada, biasanya Mas Tulus di video langsung update. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Oh ya Mbak Niken, selamat ulang tahun di tanggal 20 April ya. Terima kasih, berkah selalu Mbak Niken. Semoga jadi umur yang manfaat, jadi umur yang barokah, dan semoga dimudahkan segala urusan baiknya. Sugeng ambal warso Mbak Niken. Matur sembah nuwun, support dan dukungannya untuk Mas Tulus nggih. Oke. Hal terkait dengan Ibu Ida ini viral sebetulnya sudah dari 2020 sampai 2021 teman-teman. Karena sosok Ibu Ida Dayak ini viral lagi beberapa waktu belakangan. Karena sebetulnya beliau itu sudah viral beberapa tahun yang lalu, tetapi kemudian stuck. Kemudian sudah rame lagi di TikTok dan sudah mulai ramai sampai ke kalangan instansi pemerintahan semua ngundang beliau. Karena ada kelebihan yang beliau tunjukkan, yang beliau perlihatkan di kita sebagai masyarakat atau sebagai netizen, bahwa beliau mengaku bisa menyembuhkan orang yang tuli atau bisu. Ya, itu yang pertama. Kemudian bisa terkait dengan rasa nyeri atau saraf kejepit, keseleo, tangan yang bengkok. Bahkan di beberapa video seakan-akan tangan yang bengkok tuh bisa lurus begitu saja dengan cepat ya. Ada beberapa video-video yang saya lihat juga dikirimkan sama teman-teman. Kemudian saya coba cari tahu terkait dengan biodatanya Ibu Ida juga. Untuk apa? Saya lihat tanggal lahirnya di situ, kemudian saya hitung, saya cocokkan juga. Lalu Mas Tulus pengen menanggapi terkait dengan sosok Ibu Ida ini. Sebetulnya kalau dari segi pandang Mas Tulus, beliau ini siapa? Ada yang bilang begini, "Mas Tulus, apakah Ibu Ida ini adalah wali? Mas Tulus, Ibu Ida ini adalah seperti apa?" Nah, teman-teman, para pendukungnya atau fansnya Ibu Ida, saya akan bahas apa adanya seperti saya yang memang tidak. Jujur saya tidak fans sama beliau, saya juga tidak benci dengan beliau, jadi saya netral di sini ya. Kalau yang suka silahkan, tidak suka saya minta maaf. Karena saya mau pandang dari segi pandang saya. Saya mau sampaikan dari segi pandang saya dari hasil analisa saya sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tidak suka, saya minta maaf. Ini versinya saya. Yang tidak atau yang bukan fans atau penggemar. Jadi saya betul-betul mengomentari ini dari segi pandang saya secara ternetral ya, karena saya bukan penggemar beliau, jadi sangat-sangat netral yang saya sampaikan ya. Kalau ada yang tersinggung saya minta maaf. Oke. Pertama saya melihat sosok beliau melalui video, foto, kemudian di tanggal lahir dan juga namanya. Yang paling pertama yang saya lihat di sini adalah saya melihat beliau ini memiliki kelebihan, dalam tanda kutip kelebihan terkait dengan kesehatan ini, karena sepertinya beliau memiliki warisan dari leluhur atau dari turun temurun. Dari yang saya lihat dari sosok beliau, saya melihat ada naungan leluhur soalnya. Jadi saya berkeyakinan kalau beliau ini memiliki ilmu warisan leluhur. Better untuk yang lain-lain sepertinya tidak cocok karena leluhurnya sendiri yang saya lihat atau saya perhatikan, baik lewat angka, nama, dan juga tanggal lahirnya, saya melihat sosok leluhurnya beliau ini hanya memang larinya untuk kesehatan, teman-teman. Yes, beliau tidak memungut biaya apapun atas pengobatannya, tapi beliau menganjurkan
sebelum berobat membeli minyak bintang namanya. Warnanya merah yang dihargai Rp50.000. Maaf kalau saya salah ya, yang saya baca itu. Jadi beliau menggunakan media itu. Beliau mengaku bisa mengobati orang bisu bisa bicara, tuli bisa dengar lagi, yang lumpuh bisa langsung berjalan, kemudian yang tangannya bengkok bisa lurus lagi dan lain sebagainya. Walaupun beberapa hari belakangan juga muncul video-video dari pasien-pasien Ibu Ida yang ternyata tidak berhasil, tidak sesuai dengan video-video yang berhasil. Tetapi di sini saya tidak mau mengomentari berhasil atau tidak, tetapi saya hanya melihat isi atau dalamnya beliau melalui apa yang saya tahu, hanya itu. Selebihnya saya nggak mau mengomentari. Nah, nanti kita akan lebarkan atau kita akan luaskan lagi. Sosok beliau memang kalau menurut saya istilahnya begini, kalau orang dipilih istilahnya maaf bahasanya adalah beliau adalah seorang tabib atau dukun atau orang pinter atau orang sakti, menurut saya segi yang bisa beliau lakukan sebagai media untuk istilahnya kalau beliau membuka konsultasi sepertinya larinya hanya untuk segi kesehatan. Jadi kayak dari hasil analis aku, beliau itu kayak nggak bisa untuk ngisi badan, pagar badan, pengasihan. Kayaknya kalau untuk lari ke situ sepertinya kurang tajam atau kurang pas. Karena basic dari leluhurnya beliau yang saya lihat di sini adalah basicnya untuk kesehatan, untuk penyembuhan maksudnya. Ya, untuk segi-segi ya orang-orang sakit penyembuhan. Tetapi dalam hal ini terkait dengan beliau bisa meluruskan tangan yang ini, yang lumpuh bisa jalan, suruh joget dan lain sebagainya. Dari beberapa video sepertinya saya juga melihat beliau mengucapkan beberapa kalimat la ilaha illallah, kemudian juga sebelum pengobatan beliau melakukan pembacaan kalimat-kalimat tauhid dari video-videonya ya. Lalu ada lagu-lagu yang suka beliau nyanyikan kemudian joget ya, dan setelah sudah diurut kemudian suruh berdiri, suruh joget segala macam. Sebetulnya kalau teman-teman bilang Mas Tulus bisa ngartikan nggak mantranya? Nah, ini beberapa pertanyaan ini juga dikirimkan ke saya. Mas Tulus, mantranya itu larinya kemana? Apakah itu mantra? Sorry, terkait dengan doa beliau sebelum melakukan kegiatan, berdoa dulu, kemudian ada la ilaha illallah, kemudian ada beberapa kalimat tauhid yang beliau ucapkan. Di luar baju atau seragam yang beliau gunakan yang berlatar belakang Dayak, di luar itu beliau menggunakan kalimat-kalimat tauhid yang secara Islami itu sudah biasa digunakan oleh kita-kita yang orang muslim untuk dalam tanda kutip ya mengobati atau berdoa lah istilahnya seperti itu. Tetapi justru kalau dari apa yang beliau ucapkan, kayak yang teman-teman bilang ini mantra segala macam, buat saya itu bukan mantra, mungkin hanya kayak nyanyian yang mungkin bisa merelaksasi pasiennya gitu ya. Orang-orang di sekitarnya biar merasa kayak nyaman, yang diobati biar ngerasa tenang ketika mereka mendengarkan beliau bersenandung istilahnya gitu. Tapi kalau teman-teman bilang itu mantra, kok saya enggak, maaf ya teman-teman, saya ngomong apa adanya, saya tidak melihat itu mantra ya. Kayaknya itu bukan mantra, itu kayak cuma senandungnya beliau, nyanyian beliau untuk apa? Biar pasiennya rileks, itu tok. Ya, menurut saya itu basic untuk kesehatan. Kemudian sepertinya beliau kalau untuk kayak maaf, untuk tameng ini tameng itu, di luar segi penyembuhan kayaknya agak kurang tajam atau kurang pas menurut saya dari angka, tanggal lahir beliau sama melihat wajahnya beliau, saya melihat sosok itu. Kemudian lari ke minyak bintang yang beliau maksudkan. Jujur teman-teman, saya beberapa kali mendapatkan kiriman minyak dari pasir. Nah, kebetulan Ibu Dayak ini asalnya memang dari Kalimantan Timur. Dari berita yang saya baca, maaf kalau saya salah. Beliau berasal dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Nah, kebetulan saya itu pernah dapat kiriman minyak Dayak, kiriman minyak Dayak apa gitu namanya. Bukan minyak bintang tapi namanya. Tapi warnanya memang merah, sama persis dengan yang Ibu Ida jual. Warnanya lo ya, bukan mereknya. Yang warnanya merah, kemudian dengan harga 50.000 kalau tidak salah. Nah, saya juga pernah dapat kiriman seperti itu. Dan memang minyak itu sudah terkenal di Kalimantan. Ya, minyak itu fungsinya untuk apa Mas Tulus? Buat ngilangin pusing-pusing lah, buat pegel lah, buat encok segala macam. Saya pernah dapat kiriman minyak seperti itu. Jadi teman-teman ada yang berprasangka minyak bintangnya itu ada ininya Mas Tulus, ada isinya Mas, ada itunya, ada ininya, ada itunya. Dari beberapa video yang aku lihat, secara pribadi kandungan minyak itu ya sama seperti minyak urut pada umumnya. Karena ya beliau yang mengirimkan minyak pun mengatakan ini minyak urut dari Dayak Mas Tulus. Terus saya juga pernah dapat kiriman minyak dari Banten.
dengan warna yang tidak merah tetapi baunya sama ya. Jadi mungkin itu adalah kandungan-kandungan dari tanaman-tanaman yang ada di Indonesia, tanaman-tanaman obat kemudian dijadikan sebagai minyak, kemudian dijadikan obat oles untuk urut. Jadi maaf teman-teman, apabila itu diisi doa kemudian diberikan kepada pasien, kemudian diisi oleh power dalam tanda kutip power yang diberikan Ibu Ida kepada minyak di dalam minyaknya, kemudian bisa diartikan sebagai ada isinya minyaknya mungkin. Tetapi maaf, secara garis besar minyak itu menurut saya ya minyak biasa pada umumnya. Jadi minyak urut yang biasa ada di Kalimantan dan minyak itu juga sudah lumayan ramai, terkenal dan kita bisa dapatkan di beberapa platform pembelian online kok teman-teman. Jadi kalau misalnya, nah kalau ini kan yang aku lihat adalah dari warna, dari bentuknya sepertinya juga hampir sama dari pandangan saya. Jadi kalau misalnya minyaknya itu ada minyak racikan dari beliau atau dari Ibu Dayak sendiri ya wallahu alam aku tidak tahu. Tetapi minyak bintang ini kalau di Kalimantan juga sejenis minyak bintang ini juga sudah viral, sudah ramai dan memang fungsinya adalah untuk minyak urut. Jadi kalau teman-teman bilang, Mas Tulus minyak bintang itu adalah minyak urut biasa atau ada isinya? Ya tergantung. Kalau yang dibagikan Ibu Ida itu mungkin saja diisi doa dengan hasil tirakatan beliau kemudian diisi ke dalam minyak tadi dimanfaatkan untuk media pengobatan. Tetapi secara garis besarnya minyak yang dimaksud minyak bintang ini mungkin ada kandungan tertentu yang beliau tambahkan tidak tahu, tapi kalau bagi saya maaf minyak yang dibagikan beliau dijual dengan harga 50.000 itu ya bagi saya itu juga minyak biasa gitu loh. Minyak urut biasa yang bisa juga disamakan dengan kayak minyak kayu putih misalnya atau minyak GPU yang lagi buat urut-urut itu loh Rek ya, kayak balsam dan lain sebagainya. Aku sih itu, aku rasa itu. Jadi bukan gini loh teman-teman, jangan terlalu berlebihan ketika mengartikan sesuatu. Ketika berlebihan ya itu bahaya nanti. Ya, hati-hati. Makanya Mas Tulus ketika pertama kali lihat fenomena ini sama ketika dulu nonton Ponari ya. Terus pemerintah kita juga begini-begini. Kenapa pemerintah kita diem aja? Walaupun banyak orang yang bilang ini sudah di luar nalar lah, musrik lah segala macam loh. Bu Ida itu viewersnya banyak, loversnya banyak, yang benci juga banyak. Yang mengarah dari segi pandang inilah yang haram lah, yang tidak diperbolehkan. Kemudian tanggaku ada loh kayak gitu besoknya mati. Lagi syuting ada yang joget-joget. Nah, teman-teman. Jadi kalau pemerintah kita itu kenapa diam? Karena mereka juga melihat ini adalah ya bisa dibilang kultur ya, tradisional dan ini memang ada di Indonesia. Ini tidak bisa dibuang. Ini sulit untuk dihindari. Ini mau tidak mau ada di Indonesia dan selama tidak menyalahi aturan dan belum ada dalam tanda kutip sampai ada korban yang maksudnya Mas Tulus sampai mendapatkan efek yang kurang bagus dari apa yang dilakukan selama di kegiatan ini dan tidak melanggar. Oke, secara medis itu tidak bisa dideteksi ya. Yang dilakukan Ibu Ida itu tidak ada istilahnya kayak analisanya, kemudian uji cobanya, kemudian uji klinis terkait yang beliau lakukan secara medis itu secara ilmu kesehatan sepertinya tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa terdeteksi karena yang beliau lakukan ini adalah secara kultur, secara tradisional dan itu sudah ada di Indonesia. Makanya pemerintah kita ya selama ini cuma nonton, sebetulnya mereka juga nyimak loh. Pemerintah kita juga pasti aku yakin Dinas Kesehatan pasti nyimak ini untuk mencari tahu kalau selama masih aman-aman saja walaupun medianya tidak bisa terdeteksi secara medis ya selama masih aman-aman dan tidak menyalahi aturan, bukan menggunakan media yang dilarang sama negara, ya oke-oke aja. Karena toh memang kenyataannya banyak yang sembuh dari tangan beliau gitu loh, ya kan? Jadi pemerintah kita juga diam-diam saja. Tetapi secara garis besarnya, teman-teman kalau yang aku lihat memang yes, Ibu Ida memiliki kelebihan yang dikirimkan dari leluhurnya. Kalau dari yang aku lihat ya, kemudian minyaknya juga minyak, maaf secara garis besarnya minyak yang memang minyak urut istilahnya gitu. Kalau dikasih kelebihan sama beliau didoakan kemudian diisi ya mungkin saja, sangat mungkin. Jadi kalau misalnya orang-orang yang membenci beliau mengatakan itu seharam lah, musyrik lah segala macam dengan media begini. Kemudian orang-orang kesehatan juga ada yang menyangkal teman-teman. Jadi orang kesehatan juga ada yang beliau gunakan tuh tidak sesuai dengan ini pakem kesehatannya begini. Sedangkan yang dilakukan Ibu Ida adalah dengan cara yang tradisional. Jadi tidak bisa disatukan, sorry. Oke.
Tidak bisa disatukan. Jadi kalau misalnya dijelaskan secara kesehatan ya sulit karena emang ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak seperti yang kita mau karena tidak bisa dibuktikan secara medis atau secara ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan atau secara ilmu kesehatan. Sulit untuk dibuktikan. Tetapi selama masih aman-aman aja tidak menggunakan media-media yang dilarang sama kesehatan negara kita terkait dengan kesehatannya enggak masalah gitu loh. Menurut saya sih gitu. Oke, minyaknya, kemudian apa yang beliau lakukan, apa ada sosok apa di belakang beliau. Secara detail saya tidak bisa menjelaskan dengan itu, saya tidak bisa karena saya sudah sempat melihat, kemudian meminta izin untuk menyampaikan, tapi beliaunya sepertinya tidak berkenan. Tetapi basic yang beliau miliki memang adalah seperti yang saya bilang dari awal, larinya lebih ke untuk kesehatan teman-teman. Jadi memang ada orang yang memiliki ilmu baik dari leluhur atau ilmu yang jatuh dari orang tuanya itu ada yang buat kanuragan, buat pengasihan, terus buat ini buat itu. Ya ada yang secara ininya bisa untuk macam-macam tapi secara garis besarnya juga ada yang tipenya ada yang memang untuk kesehatan saja. Nah kebetulan beliau ini seperti itu. Dan secara khodam saya tidak berani mengatakan itu karena saya sudah meminta izin sebelumnya tetapi tidak diperkenankan. Kalau teman-teman ada yang berani bilang atau orang lain berani nyampaikan khodamnya ini, silahkan, aku tidak berani. Aku menghargai beliaunya, istilahnya begitu. Tetapi kalau garis besarnya Mas Tulus, maaf, ada teman-teman yang bilang, Bu Ida itu nipu nggak sih Mas Tulus? Bu Ida itu beneran nggak sih bisa ngobatin orang? Secara garis besar saya tidak bilang Bu Ida itu nipu. Bu Ida itu betul-betul bisa mengobati orang. Nah, media yang beliau gunakan sebetulnya itu bahasa kasarnya ya tukang urut gitu loh. Ya, bahasanya Ibu Ida itu sebetulnya tukang urut. Jadi nggak ada yang specially seperti yang teman-teman. Banyak orang-orang yang bisa melakukan seperti ini. Di Jakarta itu sudah viral yang namanya Haji Naim. Ya, di Jakarta itu daerah CPT ada yang namanya Haji Naim teman-teman dan itu yang mau tangannya udah bengkok, udah model apa aja bisa lurus lagi. Ya, di Jakarta ada itu namanya Haji Naim. Teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Tetapi beliau sudah viral dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang pun masih ada. Dan saya rasa orang-orang punya keahlian urut itu banyak. Tante Ida bisa ngurut. Kemudian orang-orang yang bisa menyembuhin patah tulang, sangkal putung segala macam itu menurut saya sudah ada. Dan salah satu orang yang diberikan kelebihan oleh Allah terkait dengan itu ya Bu Ida. Kebetulan Ibu Ida diviralkan ya. Kebetulan lebih dikenal dengan khalayak ramai. Beliau lebih bisa mudah untuk dikenali oleh orang banyak. Jadi kalau teman-teman bilang, Ibu Ida nipu nggak sih Mas Tulus, beneran ngobatin nggak sih? Beliau betul-betul pengobatan. Beliau betul-betul ahli pengobatan istilahnya begitu. Beliau bukan penipuan gara-gara cuma jual obat dan lain sebagainya. Karena jujur teman-teman, mau di daerah mana ada beberapa orang yang mengaku bawa Dayak, bawa ini, bawa suku, kemudian jualan, ujung-ujungnya apa nipu. Ya, yang dijual ternyata minyak urut biasa, bukan minyak urut apa-apa. Aku udah sering nemu itu. Ya, di pinggir jalan yang ada sulapnya, yang ada debusnya, ternyata yang dijual apa ujung-ujungnya produk. Ini juga beberapa hal yang harus kita hati-hatikan ya teman-teman. Bukan sesuatu yang pasti memang, tetapi ini satu hal yang bisa jadi satu hal yang ya kalau misalnya kita terlalu percaya dengan kegaduhan seperti ini, orang akan semakin gampang kegoda, kemudian terlalu ramai, ya akhirnya rusak, akhirnya berantakan. Adi, abangnya di. Apa? Iya abangnya di. Tidur dia, Mak. Oh, mati. Malusi lagi kesini, anaknya lagi kesini. Alhamdulillah. Seneng banget nih kayaknya. Happy banget Malusi, alhamdulillah ya. Aduh ikut seneng ya. Jadi Malusi itu punya bujang dua, ganteng-ganteng, gagah-gagah teman-teman. Kebetulan lebaran ini anaknya kesini. Jadi Malusi itu punya anak dua, keluarganya broken ya. Terus anak yang cowok dua ini ikut sama mantan suaminya. Nah kebetulan ini pas lebaran diizinkan buat main ke sini. Wah ikut bahagia ya. Gitu. Jadi garis besarnya kalau teman-teman bilang beliau itu adalah penipu yang cuma jual obat ya. Terus ada yang bilang surik-surik dan lain sebagainya. Menurut aku ya orang punya medianya sendiri. Orang punya caranya sendiri. Beto coro ya beto dongo ya kui mau urusannya masing-masing. Lek jenengan setuju atau mau diobati dengan beliau ya monggo. Kalau jenengan tidak mau ya ndak usah dihina ya. Karena sekarang begini, Allah menelurkan orang-orang seperti ini kayak Haji Naim, maaf, kemudian kayak Ibu Ida, pasti Allah ada tujuannya. Ada manfaatnya untuk tujuan yang baik. Walaupun ya di sisi lain ada yang mengaku, enggak kok ini tanganku masih kayak gini. Aku nonton videonya loh, Rek. Ada yang
ternyata belum lurus atau masih bengkok tangannya segala macam, itu tuh masih ada video-video seperti itu juga beredar ya, di balik ya namanya manusia, lek dia itu sempurna Gusti Allah. Kesempurnaan itu milik Allah, kekurangan milik kita ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengklaim juga Ibu Ida ini seorang dewa. Ada yang bilang Bu Ida ini wali yang dikirimkan Tuhan segala macam, tidak. Karena orang-orang yang punya kelebihan seperti Ibu Ida itu juga banyak, cuman tidak viral ya. Sangkal putung di mana-mana juga ada. Nah, kebetulan beliau dikasih kelebihan sama Allah dengan lebih mudah dikenal sama orang, lebih viral atau lebih ramai, jadi sehingga ibarat kata lebih gampang. Itu apa lagi, Dek? Udah lo bagi? Coba hitung. Agak susah. Ya, itu apaan kantong merah? Kayak Baik, dari siapa lagi sih ya Allah? Kue gue udah banyak banget. Alhamdulillah. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan teman-teman. Jadi kayak mengukur sebetulnya ya simpelnya adalah biar kita nggak berlebihan. Karena kalau kita sudah berlebihan, menurut saya ini bahaya. Kalau kita sudah terlalu menganggap orang itu wali segala macam, no, tidak, jangan berlebihan teman-teman. Ya, Ibu Ida juga manusia biasa seperti kita, hanya beliau dikasih kelebihan sama Allah untuk bisa nyembuhin orang. Tukang urut juga banyak. Ya, tukang urut patah tulang juga banyak, cuma mereka tidak viral. Jadi aku rasa Ibu Ida juga akan setuju dengan saya ketika beliau menonton video ini. Jadi jangan berlebihan. Beliau tuh kelihatan sekali orangnya santun, pengobatan tidak mengut biaya apapun, hanya beli minyaknya saja. Kemudian beliau bisa mengaku begini, bisa mengobati ini, mengobati itu. Kalau bisa sembuh, alhamdulillah. Kalau tidak, ya berarti belum jodohnya. Sekali lagi jodoh-jodohan teman-teman. Walaupun Ibu Ida ini dideteksi bisa ngobatin ini itu, kalau memang bukan jodohnya, ya susah sembuh dari tangannya Bu Ida. Tetapi kalau orang sudah dijodohkan akan sembuh dari dari tangannya Ibu Ida, ya walaupun cuma disenggol tok, ya mari. Lah Mas Tulus itu juga sering ngalamin kayak gitu ya. Jadi teman-teman, aku minta Ibu Ida ini adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi beliau diberikan kelebihan sama Allah. Tetapi jangan berlebihan. Kalau teman-teman bilang beliau tuh wali, maaf, saya orang pertama yang bilang beliau tuh ya enggak sewah itulah. Jangan kayak gitu. Jangan menuhankan orang, jangan berlebihan mengklaim orang. Aku yakin Ibu Ida juga setuju dengan yang aku sampaikan kalau beliau nonton video ini. Jadi jangan berlebihan ya. Nah, closing pointnya adalah saya pengen menambahkan ke teman-teman semua seperti yang disampaikan Eyang ke saya juga. Saya jujur sempat ngobrol sama Eyang terkait dengan Ibu Ida bahwa kalau orang-orang sudah berlebihan, ini akan menjadi satu dan lain hal yang berlebihan. Kemudian kita jadi berubah keyakinan. Datang ke Bu Ida tujuannya seperti nyembuh aku Bu Ida, padahal sebetulnya itu tangannya Allah. Allah yang menyembuhkan. Jadi menurut saya ini adalah tangan Allah yang memberikan izin kepada Ibu Ida. Simpelnya seperti itu. Bukan berarti Ibu Ida itu wali, Ibu Ida itu orang sakti, tidak seperti itu juga. Ya teman-teman ya. Jadi kita boleh menyimak tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi boleh sakmadio saja, sebatasnya saja. Jangan berlebihan ketika mengartikan sosok ini adalah orang sakti kemudian kita berlebihan juga, jangan. Ada batasannya juga. Jadi kalau beliau mencari uang dengan cara itu, ya itu caranya beliau. Kemudian beliau mengikhlaskan juga caranya beliau. Kemudian kalau misalnya beliau itu mencari cara untuk bagaimana caranya beliau bisa menyalurkan apa kelebihan yang Allah berikan ke beliau untuk menyembuhkan orang, ya menurut saya itu juga caranya beliau. Jadi saya juga tidak punya hak untuk mengklaim beliau begini begitu, tapi saya bilang dari versi saya, ya alhamdulillah yang beliau punya ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi salahnya ketika kita sudah terlalu berlebihan mengklaim orang lain atau mengklaim sosok beliaunya ini, kalau berlebihan sekali nanti akan menjadi media yang dalam tanda kutip salah sasaran, kemudian kita berlebihan dan akhirnya bisa menduakan Allah. Ini bahaya. Ya, beliau sama seperti kita, beliau diberikan kelebihan. Dan apakah Mas Tulus juga setuju dengan pengobatan beliau? Lah kenapa? Saya setuju-setuju saja. Ada banyak pertanyaan, aku tambahkan sedikit. Beliau menggunakan jin nggak Mas Tulus buat nyembuhinnya? Saya tidak bilang beliau menggunakan jin, tetapi ketika ada campur tangan Allah di sini, ada campur tangan izin Allah, itu ya. Tapi kalau beliau menggunakan jin atau tidak, sebetulnya setiap ahli pengobatan itu juga memiliki cara dan juga medianya sendiri. Ya beliau tidak ada bantuan jin pun, kalau emang beliau tahu urat, ya jadi lurus lagi, ya toh?
Jadi teman-teman tidak usah berprasangka yang tidak-tidak. Kita berpikir yang baik-baik saja. Selama ini ada Ibu Ningsih Tinampi ya toh. Dulu ada Ponari, terus sekarang ada Ibu Ida. Ya, hal-hal baik seperti ini kita jadikan bahan momen untuk apa? Untuk edukasi kepada masyarakat bahwa ya di Indonesia itu ada pengobatan-pengobatan tradisional seperti ini. Waduh, langsung gluduk rek. Nah, ini hal-hal yang bisa kita jadikan pembelajaran buat kita bahwa jangan berlebihan ketika menyimak sesuatu. Yes, aku percaya Ibu Ida adalah orang yang dipilih sama Allah bisa menyembuhkan orang lain dengan cara urut dan lain sebagainya. Saya percaya, tetapi ketika kita berlebihan mengakses beliau seakan-akan beliau itu wali kemudian sampai disembah dan lain sebagainya, kalau bisa menurut aku jangan ya. Jangan berlebihan. Oke. Kalau ada yang tidak suka dengan video ini, Mas Tulus minta maaf. Kalau yang mungkin terganggu atau anggota keluarga atau tim dari Bu Ida memang tidak suka dengan videonya, silahkan DM saya di Instagram @bikitulus_official. Saya akan take down. Saya bersedia ketika ada orang yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan di hari ini. Saya sudah coba untuk menyampaikan segi ternetal dari yang saya sampaikan. Jadi beliau adalah pengobat atau ahli pengobatan yang dikirim Allah buat masyarakat Indonesia. Jadi beliau dimanfaatkan sebagai media pengobatan untuk kita semua. Tetapi intinya jangan berlebihan. Terus seakan-akan sembuhnya gara-gara minyak ini. Ndak juga ya, karena beliau urut ya. Minyaknya adalah minyak untuk urut dan beliau juga bergerak melakukan itu. Plus ditambah dengan doa yang kebetulan dikabul sama Allah. Doanya Ibu Ida. Nah, akhirnya jadi hal yang baik buat kita. Semoga video ini bermanfaat dan sesuai dengan harapan jenengan. Intinya hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi saya nggak mau klaim siapapun di sini, tetapi adalah saya yakin dan percaya Ibu Ida adalah orang yang bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia ya. Salah satunya untuk segi kesehatan. Akan ada muncul hal-hal baru kok teman-teman dari berbagai macam segi. Bukan hanya dari kesehatan tapi berbagai macam hal akan banyak yang bermunculan. Gitu ya. Semoga bermanfaat untuk video hari ini. Jangan lupa untuk terus jadi berkat untuk sesama dan semoga semua makhluk berbahagia. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Untuk yang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah melimpah, amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Untuk yang punya hutang piutang semoga entang dibeli jalan rezeki sama Allah, biar hutangnya entang lunas, amin. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan, amin. Untuk yang saat ini sedang pengen ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga segera Allah bertemukan dengan jodoh terbaiknya, amin. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen bahagiain keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh, pengen punya usaha, semoga segala hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi tidak baik semoga segera baik, Allah cukupkan segala kebutuhannya, amin. Semoga Allah jauhkan saya dan juga jenengan semua dari bala, musibah dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin. Ya Allah kabul hajate. Matur sembah nuwun teman-teman. Mas Tulus ini sudah bikin 3 video hari ini ya, dari live sampai bikin video tapping karena besok belum tentu bisa live ya. Dan habis ini Mas Tulus mau ngolah, Mas Tulus mau masak buat besok lebarannya biar sama-sama lancar, sama-sama ada makanan. Jadi kalau pas tiba-tiba ada yang mau tindak ke rumah atau main ke rumah tuh ada yang buat nyuguh gitu loh ya. Teman-teman matur sembah nuwun semuanya ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan atau sakit hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mas Tulus minta pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan udah lebaran besok ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.